Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat lintas dimensi, kali ini kita masih di kota Palembang dan menelusuri Sungai Musi. Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1337 tahun. Jika berdasarkan prestasi Sriwijaya yang dikenal sebagai prestasi kedudukan bukit, maka menurut prestasi yang berangkat tahun 16 Juni 682, pada saat itu penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota Palembang dikelilingi oleh perairan, bahkan terendam oleh air dan anak sungai. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa. Juga air hujan yang curah sangat lebat. Bahkan saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air. Kemungkinan karena kondisi inilah, maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang. Dalam bahasa Melayu, pa atau peh sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan, sedangkan lembang atau lembang artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membangkang karena terendam dan terendam air. Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkan air menjadi sarana transportasi yang sangat vital. Maka tak heran ketika tim lintas dimensi menuju kota Palembang dari Kabupaten Banyuasin melalui transportasi air yang ekonomis, efisien, dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota Palembang ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara 3 kesatuan wilayah. Sahabat lintas dimensi, maka pada kesempatan di siang hari ini, sebelum tim lintas dimensi bersilaturahim, berziarah ke salah satu zuriyah cucu keturunan Raja-Raja Sriwijaya, terlebih dahulu kita akan menelusuri sedikit tentang kota Palembang. Kota Palembang memiliki banyak nama-nama jalan dan daerah yang
tak jarang dari nama tersebut tersirat makna kisah sejarah dan asal-usul yang berkaitan dengan memberi nama. Salah satunya adalah Jalan Putri Kembang Dadar. Dan sebelum tim lintas dimensi berziarah ke Makbaro Putri Kembang Dadar, tim lintas dimensi terlebih dahulu berziarah bersilaturahim salah satu sesepuh yang ada di kota Palembang, yakni Kiai Muara Ogan. Dan kini tim lintas dimensi menelusuri jembatan 4 Sungai Musi yang ada di kota Palembang. Sahabat lintas dimensi, dan pada kesempatan siang hari ini tim lintas dimensi akan bersilaturahim berziarah di Makbaro Kiai Muara Ogan. Dan inilah penampakan Makbaro Kiai Muara Ogan. Dan setelah kita berziarah di Makbaro Kiai Muara Ogan, tim lintas dimensi menyempatkan untuk berziarah di makam keramat Talang Keramat yang ada di kota Palembang, yang panjangnya mencapai 13 meter. Dan inilah penampakan Makbaro panjang yang ada di Keramat Panjang kota Palembang. Sebelum kita menuju berziarah ke Makbaro Putri Kembang Dadar, tim lintas dimensi berziarah bersilaturahim terlebih dahulu dua sesepuh kota Palembang. Dan kini kita telah berada di Bukit Siguntang. Dan di tempat ini ada Makbaro Si Gentar Alam dan masih banyak makbaro yang lainnya. Dan pada kesempatan ini tim lintas dimensi mengkhususkan untuk ziarah di Makbaro Putri Kembang Dadar. Dan di lain waktu kita akan meliput makbaro-makbaro yang ada di wilayah ini. Sahabat lintas dimensi, Putri Kembang Dadar adalah sangat melegenda, khususnya di Sumatera Selatan, kota Palembang, terlebih saat kunjungan kita yang ada di makam Bukit Siguntang. Putri Kembang Dadar merupakan salah satu keturunan Raja-Raja Sriwijaya yang juga dimakamkan di Bukit Siguntang. Pemberian nama untuk Putri Kembang Dadar sendiri memiliki arti secara etimologi, yaitu putri adalah seorang perempuan, sedangkan kembang adalah bunga atau karunia alam yang digemari, dan dadar adalah bermakna ujian. Maka secara harfiah Putri Kembang Dadar bermakna putri yang dimuliakan, yang dikagumi karena mampu menahan ujian dan segala macam cobaan karena kesaktiannya.
Dan kita telah datang bersilaturahim di Makbaro Bukit Siguntang. Asal usul Putri Kembang Dadar menurut versi para warga yang tinggal di Bukit Siguntang mengatakan bahwa Putri Kembang Dadar merupakan putri yang turun dari kayangan. Akan tetapi, Putri Kembang Dadar adalah zuriat keturunan dari raja-raja Palembang Darussalam. Sahabat lintas dimensi. Ketika tim lintas dimensi bersilaturahim di wilayah ini, aura sejuk dan asri yang membuat tim lintas dimensi menjadi terharu, yang membuat tim lintas dimensi semakin bertanya-tanya akan sosok siapa sajakah yang ada di Makbaro Bukit Siguntang. Dan akhirnya tim lintas dimensi menemui salah satu juru rawat Makbaro Putri Kembang Dadar. Kalau bukan yang asli basing-basing kesalahan. Kesalahan itu yang takut itu, bukan sama-sama kasar, yang sama gaibnya. Yo, gaib itu yang kering. Enggak sama kasar lemak mendidak orang ini baca lagi dulu. Ini itu jalur jalan saya. Apa namanya berdepo, ukur bambu. Apabila dia karet mengepas, awal pertama kedua harga berarti insya Allah hajatnya sapi tahun. Uang ziarah itu berarti? Ziarah. Ya udah yang ini kita minta cerita. Juga sila-sila juga dan mungkin juga yang asli. Tapi mendapat dari pendapat orang tua dulu, yang beliau ini keturunan orang Cenas. Oh, Cina. Tapi dia masuk Islam. Nama juga nama Muslim. Nama muslimnya? Siti Soleha, Soleha. Putri Kembang Dadar. Nama gelarnya. Gelarnya tuh Putri Kembang Dadar. Yo, gelarnya Putri Kembang Dadar. Dia bernama Muslimnya Siti Soleha. Kalau nama Chinese-nya? Mungkin tahu ya? Ya memang ada itu nama Chinese itu. Yo, itu kalau Indonesianya kan? Kalau di bahasa Cina kan Kalau namanya Aliong kan Pak, namanya Indonesianya Hasan. Nah, itu dia tuh. Tidak tahu ini ya, takut kesalahan. gitu. Berarti ini masuk dari Cina masuk ke Islam. Untuk Jadi itulah artinya Putri Kembang Dadar itu ya dadar. Dia tahan di tes, tahan di uji ilmu kesaktian. Kembang, istilah kembang ciri khas kaum Hawa. Putri melambangkan seorang gadis yang masih suci. Itulah artinya. Dia banyak versi dan mas. oh iya. Ada yang kata dia sudah nikah. Ada yang... Sahabat lintas dimensi, itulah sekelumit sejarah tapak tilas Siti Soleha yang dikenal dengan Putri Kembang Dadar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa uladihi wa zuriyatihi wa ahlil baitil kiram wa jami anbiya illa wal malaikatillah wa jami sahabat Rasulullah wa jami awliya ila min masyad ila magharibiha wa jami ususan jami awliya ila min masyad ila magharibiha khususan sultan awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim wa ila hadrati khususan sahibul makbarah sahibul walayah sahibul karamah
Nyai Siti Soleha Putri Kembang Dadar, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.